jika kamu setiap hari merasa paling tidak ada aja satu hal yang selalu membuat kamu marah, emosi, atau kesal. Atau memang kamu merasa dirimu gampang terpancing dan mudah emosi? Jika iya, tonton dan dengarkan ini. Marah adalah emosi dasar seseorang sebagai respon terhadap sesuatu hal yang membuatnya tidak nyaman. Marah pada dasarnya normal dan terkadang itu perlu. Ketika keluarga kita dihina contohnya, sudah pasti emosi awal yang muncul adalah marah. Tapi ingat, ada batas wajar dalam kita meluapkan amarah. Marah boleh, tapi jangan sampai merugikan orang di sekitar. Karena marah yang tidak terkontrol sudah pasti akan berdampak buruk bagi sekitar. Marahlah secukupnya dan seperlunya. Marahlah sebagai respon awal kamu ketika hal yang tidak kamu sukai itu terjadi. Dan setelah itu, tenanglah dan kendalikanlah emosimu. Karena marah yang tak terkontrol akan membuat kamu lupa diri dan buta terhadap sekitar. Tapi kamu juga harus paham dan bisa menempatkan apa yang patut kamu luapkan amarah dan tidak. Jangan sampai segala sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman lantas kamu merespon dengan amarah dan emosi. Karena tidak semua hal buruk patut dan bisa kamu respon dengan marah. Jadi jika sampai hal sepele saja bisa membuat kamu emosi dan marah, berarti kamu termasuk orang yang highly sensitive person, atau mungkin bahasa sekarangnya lebay atau baper. Orang seperti ini orang yang sensitif terhadap hampir segala sesuatu. Dikritik sedikit, dendam. Disenggol dikit, emosi. Dibecandain, marah. Ditolak, malah marah-marah balik. Orang ngomong sesuatu, terpikirkan sampai ke hati, dan sebagainya. Yang intinya pokoknya, kalau ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak nyaman, kamu gampang marah, bete, hingga kesal berkepanjangan. Paling parahnya, kamu selalu merespon atau selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan bukan urusanmu. Tapi tenang saja, ada sisi baiknya. Mereka yang sensitif akan peka dan mudah sadar pada kondisi emosional diri, peka terhadap diri sendiri dan paham akan apa kebutuhan dirinya. Tapi jika kamu orang yang super sensitif, ironisnya, kamu tidak akan bisa dan mungkin tidak akan cocok dalam hal bekerja sama. Hingga bahkan mungkin kamu juga tidak akan cocok menjadi seorang pemimpin. Karena bagaimana tidak, dalam kerja sama pasti akan ada banyak ide atau argumen. Dan tidak jarang pasti argumen atau pendapatmu akan ditolak mentah-mentah. Yang hasilnya kemungkinan kamu akan kesal hingga emosi. Dalam menjadi pemimpin contohnya, kritikan, saran, sanggahan, itu semua sudah pasti akan ada. Dan apakah kamu siap menerima itu semua? Intinya, kamu akan kesulitan dalam mencerna kritikan dan saran. Karena kamu selalu menganggap kritik dan saran adalah sesuatu yang menghinakan atau bukti penentangan. Segala sesuatu yang berlawanan denganmu, baik itu kritikan atau posisi, itu tidak selalunya bentuk dari penentangan atau bentuk dari ketidaksukaan. Justru itulah siklus kehidupan dalam diri ini. Kita perlu ada orang luar yang menilai kita dan mengkritik kita, menegur kita, dan bahkan memaksa kita jika itu perlu. Jika setiap hari paling tidak kamu selalu marah dan kesal, paling sedikit 1 kali dalam 1 hari, dan itu terjadi setiap hari, sudah pasti itu ada yang salah pada dirimu. Coba lakukan ini, mungkin ini bisa membantumu. Yang pertama, mulailah untuk mengurangi rasa peduli pada omongan orang lain. Semakin kamu peduli dan menganggap setiap perkataan orang lain, maka kamu akan selamanya tidak fokus. Dan secara tidak langsung, kamu sedang didikte oleh orang lain jika kamu selalu mendengarkan perkataan mereka. Ada orang ngomongin penampilanmu, ada orang ngomongin pekerjaanmu, ada orang membicarakan pergaulanmu, hingga membicarakan seleramu. Dan apakah itu semua harus kamu turuti? Tentu tidak.
Teruslah lakukan apa yang kamu suka dan kerjakan, selagi tidak melanggar norma agama dan sosial. Dan fatalnya lagi, kamu bisa menjadi terlalu peduli terhadap banyak hal, dan itu akan sangat merepotkan. Jadi, mulailah untuk ignore atau tidak peduli pada omongan orang lain. Ya, cuma sebatas dengarkan saja, tapi jangan dipikirkan atau dimasukkan ke dalam hati. Jangan sampai repot-repot pikiranmu dan hatimu dinodai oleh celotehan orang lain yang sebenarnya mereka tidak tahu tentang dirimu. Yang kedua, pedulilah pada apa yang berkaitan dengan tujuan hidupmu. Pedulilah pada apa yang berkaitan dengan tujuan hidupmu saja. Coba pikirkan hal apa saja yang berharga dan berkaitan dengan tujuan hidupmu. Jika sudah, kamu hanya harus dan perlu peduli pada hal-hal itu saja. Hal-hal yang berkaitan dengan tujuan hidupmu. Jika tujuan kamu ingin sukses dan berhasil, apakah kamu harus peduli tentang omongan orang lain, tentang penampilanmu, tentang kebiasaanmu, tentang stylemu? Tentu tidak. Maka hiraukan saja. Orang-orang sukses pun dulu ketika dia masih berproses dan jatuh bangun dalam kegagalan, tentu omongan-omongan banyak datang kepada mereka. Tapi apakah mereka fokus kepada omongan itu? Tentu tidak. Mereka fokus pada tujuan dan idealisme mereka. Fokuslah pada hal-hal yang bisa menunjang kesuksesanmu. Jika kamu menerapkan hal-hal tadi, kamu akan terbiasa menghiraukan hal-hal yang remeh yang tidak penting. Dan dari situ, perasaanmu, emosimu akan stabil. Jadi tidak baperan, tidak mudah emosi, bisa menempatkan dan menerima kritikan yang sesungguhnya. Terkadang menjadi egois dan masa bodoh pada omongan orang lain itu jauh lebih penting. Oh ya, beberapa hal lain yang bisa jadi tambahan supaya kita tidak mudah emosi dan bisa mengontrol amarah. Cobalah untuk berolahraga secara teratur. Karena fisik yang sehat menunjang mental yang sehat juga. Perbanyak pergaulan dan jangan terlalu banyak sendiri. Semakin kamu berbaur dan bergaul dengan orang lain secukupnya, tapi kamu akan semakin paham kebiasaan orang, terbiasa dengan candaan, sindiran, dan sarkasme, dan lain-lain. Karena mungkin saja kamu selama ini gampang marah, emosian. Itu karena kamu terbiasa sendiri dan lebih banyak waktu untuk sendiri. Jadi, kamu tidak biasa mendengarkan bercandaan, kritikan, hingga sindiran dalam lingkungan pergaulan atau pertemanan. Memang itu tidaklah mudah. Karena itulah saya membuat konten ini, supaya kamu bisa mendengarkan berkali-kali untuk pengingat atau terapi mentalmu. Pesan dari saya adalah, ketika kamu marah, duduklah dan jangan pernah mengambil keputusan di saat marah.